Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas saham lagi. Mohon maaf karena beberapa hari ini saya sudah tidak update. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Thank you. Nah, hari ini kita akan coba membahas saham dari sektor perbankan, yakni saham BMRI atau Bank Mandiri ya. Nah, IHSG kita posisinya all time high ya. Kenapa? Karena ya saham-saham juga all time high gitu. Lagi naik. Nah, saya perkirakan nanti mungkin bulan April sampai bulan Mei juga akan naik terus, semoga terwujud ya. Saya kira tembus 7.400 7.500 bisa IHSG kita. Di bulan-bulan hujan dividen April, Mei, Juni gitu ya, sampai Juni. Nah, karena beberapa saham perbankan sudah mengumumkan berapa dividennya, saya mau menganalisa saham perbankan untuk menjawab pertanyaan apakah kita masih bisa untuk masuk gitu dan kalkulasinya apa gitu. Nah, di sini saya mau menganalisa saham Bank Mandiri dengan kode saham BMRI. Nah, BMRI ini harga di penutupan terakhir Jumat 7.125 ya. Dalam satu bulan terakhir dia naik 2,5% dan dalam 3 bulan terakhir sudah naik 25%. Bayangkan 3 bulan terakhir naik 25% ya. Itu kenapa? Karena laporan keuangan kuartal 4-nya sudah keluar dan hasilnya besar. Sebetulnya kita sudah pernah analisa saham BMRI ini dan saya juga udah gak terlalu terkejut ya. Karena pada saat itu kita buat video analisanya masih 6.800 dia. Jadi sudah kita tahulah pergerakannya bakal kayak gini gitu. Bukan 6.800, 5.800 waktu itu kita analisa. 5.800. Kenapa? Karena memang kuartal 4-nya perbankan naik semua ya, all time high gitu. Jadi Bank Mandiri ini mencetak laba bersih tertinggi terbaru sepanjang sejarah mereka ya. Ini 60 triliun ya. Sama asetnya pun udah tembus 2000 triliun. Itu aset bank tertinggi dari seluruh bank di Indonesia ini gitu. Nah, ini asetnya tembus 2174 triliun. Nah, sekarang kita mau analisa apakah di harga 7.125 ini kita masih bisa untuk masuk gitu ataupun masih aman lah. Yang pertama kita analisa dari sisi dividennya dulu. Karena dia mau dibagi dividen ini kan. Dia sudah RUPS tanggal 7 dan hasil dividennya udah keluar. Nah, Bank Mandiri ini akan bagi dividen 529,34. Tanggal cum date-nya 24 Maret 2023. Kalau kita bandingkan kita beli misalnya di harga segini 7.125 atau kita dapat katakanlah di 7.200 gitu kan. Nah, kalau kita dapat di 7.200 dengan dividen segini, maka berapa yield yang kita dapatkan gitu kan perhitungannya. Kita hitung saja caranya. 529 dikali 100 dibagi 7.000. Nanti ini dulu. Kemudian hasilnya kita bagikan 7.200, asumsi harga beli kita. Nah, kita dapat dividen sekitar 7,34%. Ini sangat tinggi kawan-kawan. Kenapa? Karena biasanya dividen perbankan itu kisaran 4-5% aja. Jadi Bank Mandiri bisa bagi 7,34% ini menurut saya sangat tinggi kawan-kawan. Nah, bagaimana dengan prospek pertumbuhannya? Misalnya kita lihat dalam 1 tahun terakhir saham Bank Mandiri ini sudah terbang 38,67%. Secara year to date tumbuh 16%. Kalau kalian masuk di awal Januari, di awal pembukaan 2024, dalam waktu 3 bulan kurang, kalian sudah menemukan uang kalian 16%. Nah, dalam 1 tahun terakhir BRI tumbuh 38%.
Jadi ROE Bank Mandiri ini tinggi kawan-kawan. ROE-nya tembus 20% lebih. Nah, return on equity tembus 21%. Artinya, tingkat pertumbuhan Bank Mandiri ini rata-rata berada di 20% jika ditarik dalam jangka panjang gitu. Nah, kalau misalnya kita membeli perusahaan perbankan yang besar seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI itu, biasanya tingkat pertumbuhan labanya itu konsisten gitu, kecuali ada situasi yang di luar dugaan seperti pandemi Covid tahun 2020 gitu kan. Nah, itu pasti saham-saham perbankan jatuh dan karena labanya turun gitu. Tetapi kalau situasinya normal-normal aja, labanya pasti konsisten bertumbuh. Kenapa? Karena memang perputaran bisnisnya seperti itu gitu. Mereka memberi dana kredit sama masyarakat ataupun pembisnis, kemudian dikembalikan dengan bunga gitu. Jadi pendapatannya jangka panjang gitu, bukan setahun 2 tahun aja gitu. Dan juga nasabahnya sudah nasional, bahkan ada bank-bank mandiri juga di luar negeri gitu kan. Jadi kalau kalian perhatikan labanya ini, misalnya gini kan, tahun 2019 labanya 28 triliun gitu kan. 2018 25, 2017 21. Nah, dari 2017 ke 2018, 2019 kalian lihat ini selalu bertumbuh kan? Karena tidak ada situasi krisis. Tiba-tiba di tahun 2020 ada pandemi, labanya anjlok ke 17. Walaupun anjlok, tapi tetap laba besar juga 17,6 triliun gitu kan. Nah, dia berkorelasi dengan harga sahamnya. Pada saat tahun 2020 saham Bank Mandiri juga hancur gitu kan. Nah, pada saat 2020 ini kalian lihat ini di bulan Mei jatuh sampai 2000-an ini udah stock split ya. Tinggal kalikan stock splitnya aja kalau mau tahu harga aslinya gitu. Nah, tetapi perbankan ini dia recovery-nya itu cepat karena apa? Karena memang fundamental bisnisnya kuat gitu. Jadi setelah 1 tahun krisis, dia biasanya tahun depannya akan pulih dan berlanjut lagi pertumbuhannya kalau memang tidak ada krisis lagi gitu. Kita bisa lihat di sini 2021 laba 30,5 triliun, 2022 44,9 dan 2023 60 triliun. Jadi, kalau nanti 2024 tidak ada krisis lagi, ya normal-normal aja, ya labanya akan tumbuh lagi gitu. Memang gitu bisnis perbankan. Itulah kenapa kalau kita pemula memang lebih bagus masuk ke perbankan gitu. Nah, selain kita dapat dividen per tahunnya dalam masa penungguan kita untung itu mencapai 1 bagger, kalau asumsi kita 20% per tahun kan butuh 5 tahun gitu kan. Nah, dalam waktu penungguan 5 tahun itu kita kan bisa menikmati keuntungan dari dividen gitu. Dan sekaligus ini menjaga keamanan keuangan kita. Daripada kita masukin ke deposito atau apa investasi yang lain, saya kira lebih untung untuk beli sahamnya aja gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita masuk ke BMRI sekarang gimana? Nah, kalau kita lihat pernya sekarang sudah 12 kali. Ini valuasinya ya. Price to book value-nya 2,55 kali. Artinya saham ini sudah dijual di atas harga wajarnya 2,5 kali lipat lebih mahal gitu kan. Nah, tetapi ini harga premium ini layak nggak untuk kita beli? Menurut saya layak-layak aja. Kenapa? Karena kualitasnya gitu. Ya kalau kita beli barang sebagus Bank Mandiri ini dengan tingkat pertumbuhan segini, ya bagus-bagus aja. Tetapi resikonya di mana? Resikonya adalah ketika terjadi krisis. Nah, hanya itu. Tetapi kan kita nggak ada yang tahu masa depan. Entah tahun 2024 ini krisis atau enggak, atau 2005 krisis atau enggak. Yang pasti setiap masa itu akan ada siklusnya gitu kawan-kawan. Nah, jadi kesimpulan saya, kita layak saja masuk Bank Mandiri. Asalkan kita memang sudah tanamkan di diri kita tipe investor yang jangka panjang gitu. Jangka panjangnya itu minimal bisa tahan 5 tahun gitu. Kenapa? Karena kalau kita bisa tahan 5 tahun, kalaupun kita kena siklus krisis di antara 5 tahun itu, kita bisa melakukan averaging down. Kita beli lagi pada saat harganya jatuh.
sehingga average kita turun kan. Nah, kalau average pembelian kita turun, kalau di masa depan dia sahamnya pulih, kinerja keuangannya pulih, situasi membaik, maka kalau dia bagi dividen lagi tentu akan lebih besar, dan kita yang beli di harga rata-rata rendah mendapatkan yield yang besar gitu kawan-kawan. Jadi kesimpulannya adalah saham-saham perbankan seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI itu masih layak dibeli karena memang kualitasnya bagus. Tetapi dengan catatan kita memang tipe investor yang tahan untuk investasi dalam jangka waktu yang panjang, minimal 5 tahun. Gitu sih kawan-kawan. Nah, kalau saya apakah masuk ke BMRI atau enggak? Sampai saat ini saya enggak masuk ke BMRI. Kenapa? Karena uang yang saya investasikan itu masih kecil jumlahnya gitu. Jadi saya hanya mau fokus di 1 atau 2 saham aja untuk memperbesar jumlah lot saya gitu. Kalau setiap saya analisis saham, saya beli semua sahamnya, sekalipun saya tahu potensinya bagus, ya modal saya kan terpecah jadi kecil. Nah, bagi saya itu tidak logis. Jadi saya menganalisis saham bukan untuk saya pastikan saya membeli sahamnya juga, tidak. Saya hanya untuk sebagai sudut pandang aja dan berbagi pengetahuan aja. Siapa tahu ada orang yang ingin beli saham Bank Mandiri gitu kan. Nah, gitu aja sih, sharing ilmu aja gitu. Kalau untuk sampai saat ini saya hanya pegang 2 saham aja. Kenapa? Karena tadi alasannya modal saya masih kecil gitu. Kalau terlalu terdiversifikasi maka akan terpecah. Jadi keuntungan yang dihasilkan tidak maksimal gitu. Gitu kawan-kawan. Nah, untuk kawan-kawan yang pemula, saya yang belum tahu mau beli saham apa, ya memang saya rekomen banget kalau untuk perbankan gitu. Selain dividennya yang besar, prospeknya juga jelas gitu. Dan keamanan uang kita jelas. Dengan catatan tadi, kita mainnya dalam jangka panjang dan kita harus siap apabila terjadi siklus ekonomi gitu. Karena setiap fase itu pasti ada siklusnya gitu. Siklus di mana ada tahun yang terjadi krisis atau resesi gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisis saham Bank Mandiri ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.